Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yantar Bahri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama adalah, mengapa falsafah agama masih diperlukan? Bukankah sudah ada teologi? Menurut saya, falsafah agama dan teologi adalah sesuatu yang berbeda. Dari segi cakupannya saja, falsafah agama cakupannya membahas dasar agama secara umum. Jadi apapun agamanya bisa dipelajari dengan falsafah agama. Sedangkan dalam teologi membahas dasar agama-agama tertentu, sehingga cakupannya itu sangat sempit. Hanya suatu agama tertentu saja. Kemudian yang kedua, dari perbedaan selanjutnya adalah dari sifatnya. Dalam falsafah agama, ia tidak terikat pada dasar-dasar agama tertentu. Jadi siapapun berhak untuk mempelajari falsafah agama tanpa peduli agama yang dia anut. Sedangkan di dalam teologi, pembahasannya sangat terbatas. Teologi hanya bisa dipelajari oleh orang yang menganut agama tertentu saja. Misalnya ketika saya menganut agama Islam, maka teologi yang saya pelajari adalah teologi agama Islam. Kemudian begitupun dengan orang yang beragama lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dari segi sifat tujuannya, tujuan falsafah agama adalah untuk menyatakan kebenaran atau ketidakbenaran dasar-dasar tersebut. Jadi jika ada sesuatu yang tidak benar, falsafah agama berhak untuk mengkoreksi ketidakbenaran tersebut. Sedangkan di dalam teologi adalah memberi penjelasan atas interpretasi atas dasar agama tertentu. Jadi jika sesuatu sudah dimuat di dalam kitab suci, maka tugas teologi adalah untuk menjelaskan atau menginterpretasikan apa-apa yang sudah disebutkan di dalam teologi tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa ada banyak konsep ketuhanan seperti deisme, panenteisme, dan seterusnya. Menurut saya manusia itu dalam memahami Tuhan itu berbeda-beda ya. Jadi tetapi manusia sendiri sudah memiliki kodrat untuk memahami sesuatu yang maha kuasa, untuk untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kejahatan. Nah, perbedaannya terletak pada maha kuasa, cara memahami maha kuasa tersebut. Kita bisa mengenal istilah-istilah yang ada di dalam konsep ketuhanan ini seperti ateisme, animisme, dinamisme, panteisme, panenteisme, dan lain-lain. Saya hanya akan menyebutkan beberapa saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama adalah ateisme. Ateisme adalah pemahaman bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi menurut ateisme ini, Tuhan ini tidak ada. Menurut mereka, manusia ini memiliki kekuatan untuk mengembangkan alam ini sendiri. Jadi mereka yang hidup ini bukan berkat bantuan Tuhan, tapi berkat upaya mereka sendiri. Sedangkan ateisme, kemudian tidak lupa bahwa ateisme ini sebenarnya sering dialami oleh orang-orang ilmuwan. Jadi ketika ilmuwan itu ingin menemukan sesuatu, kadang mereka melepaskan identitas agamanya untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kemudian panenteisme. Panenteisme adalah suatu paham atau aliran yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Tuhan. Jadi bumi ini ada di dalam Tuhan. Tuhan itu di luarnya. Bumi ini ada di dalam Tuhan. Dalam paham ini bahwa Tuhan itu aspeknya terbatas, berubah, mengatur alam dan bekerja sama dengan alam untuk mencapai kesempurnaan. Ketimbang memandang Tuhan sebagai zat yang tidak terbatas, menguasai alam dan tidak berubah. Namun pada dasarnya panenteisme ini setuju bahwa
Tuhan terdiri atas dua kutub, yaitu kutub potensi, yakni Tuhan yang abadi, tidak berubah dan transenden, dan kutub aktual, yaitu Tuhan yang berubah, tidak abadi dan imanen. Kemudian ada juga aliran teisme. Teisme itu adalah sebuah aliran atau paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu bersifat personal dan transenden. Pemahaman ini jika di agama Islam lebih banyak dikembangkan oleh para sufi atau orang yang melakukan kajian tasawuf yang diprakarsai oleh Imam Al-Ghazali. Nah, inilah paham teisme. Nah, menurut saya dari banyak isme-isme tersebut, sebenarnya yang berbeda adalah cara mereka memahami Tuhan. Ada yang animisme, ada yang mempercayai benda-benda gaib atau yang dianggap memiliki kekuatan sakral. Ada juga yang mempercayai dewa-dewa. Begitulah cara manusia untuk memahami konsep ketuhanan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah argumen manakah yang paling memadai dalam pembuktian eksistensi Tuhan? Menurut saya argumen yang paling memadai adalah argumen kosmologis Aristoteles. Karena Aristoteles kan memulainya dengan gerak. Menurutnya gerak itu ada dua, ada gerak substansial dan ada gerak eksidental. Eksidental itu adalah sebuah gerak yang bisa dilihat oleh mata manusia gitu. Sedangkan gerak gerak substansial adalah gerak yang tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Misalnya perasaan sakit itu kan bisa dirasakan. Nah, sehingga pada ujungnya Aristoteles sampai kepada penggerak yang tidak digerakkan. Penggerak yang tidak digerakkan ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang bergerak, kenapa dia bisa bergerak? Karena dia memiliki potensi. Begitu menurut Aristoteles. Tapi sampai kesimpulannya Aristoteles mengatakan bahwa di ujungnya setelah melakukan menemukan ada yang bergerak, dan menggerakkan, sehingga sampai kepada kesimpulan ada yang bergerak dan tidak digerakkan. Kan orang itu bergerak, ada yang menggerakkan, tetapi ini ada yang tapi tidak digerakkan. Kemudian kenapa ini penting? Karena begitulah cara Aristoteles memahami, dalam memahami Tuhan. Menurutnya penggerak yang tidak digerakkan itu adalah Tuhan. Bagaimana penggerak yang tidak digerakkan itu bisa disebut Tuhan? Karena orang yang bergerak pasti ada yang menggerakkan. Nah, menurut Aristoteles sendiri, penggerak yang tidak digerakkan itu adalah dengan cinta. Jadi menurutnya segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu adalah Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.